Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wafik Ainur Rahmah dengan NIM 63040200016, Arifatul Ar-Rahmah dengan NIM 63040200020, Retnowati NIM 63040200029 dan Badriatul Mukarramah NIM 63040200034 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5 yang berjudul Break Even Point. Apa sih Break Even Point? Break Even Point merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat kerugian. Analisis Break Even Point atau BEP merupakan sebuah analisa untuk menentukan pada produksi atau tingkat penjualan berapa sehingga suatu perusahaan berada pada posisi tidak untung dan tidak dirugikan, atau dengan kata lain berada pada titik impas. Titik impas atau titik break even point berguna bagi manajemen dalam membuat keputusan bisnis, yaitu harus memproduksi atau menjual pada jumlah berapa sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian, sehingga manajemen tahu apabila ingin jumlah keuntungan tertentu maka harus memproduksi atau dapat menjual suatu jumlah yang dihitung berdasarkan titik impas tersebut. Dalam menentukan titik impas tidak lepas dari menggunakan asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi. Paling tidak ada 4 hal yang harus dipenuhi agar dapat menghitung titik impas, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, ketiga harga jual per unit, dan yang terakhir adalah produksi atau penjualan maksimum. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis BEP memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, seperti 1. Mendesain spesifikasi produk atau berkaitan dengan biaya perusahaan. Kedua, penentuan harga jual per satuan. Ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan kelima, yaitu perencanaan laba yang diinginkan. Selanjutnya adalah asumsi dasar analisis BEP menurut Horgren et al. Adalah 1. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Kedua, beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Ketiga, tingkat persediaan tidak akan berubah. Keempat, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Ketiga adalah metode perhitungan BEP. 1. Metode persamaan. Metode ini merupakan metode yang berdasarkan pada pendekatan laba rugi. Dengan persamaan dasar sebagai berikut, menurut Halim ialah penghasilan total berasal dari biaya total dan biaya total berasal dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Kedua, metode kontribusi unit. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Ketiga adalah metode grafis. Dengan menggunakan metode grafis, manajer dapat menghindari metode matematis pada waktu tingkat penjualan yang berbeda tengah dipertimbangkan. Metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah kelemahan break even point.
1. Asumsi tentang linearity. 2. Klasifikasi cost. 3. Penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang panjang. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus melainkan melengkung. Di samping itu, variabel operating cost per unit juga akan bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan mendekati kapasitas penuh. Hal ini bisa saja disebabkan karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau bertambahnya upah lembur. Yang kedua, klasifikasi cost atau biaya. Klasifikasi biaya ini lemah karena adanya semi-variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. 3. Jangka waktu penggunaan. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi atau biaya-biaya lainnya yang cukup besar di mana hasil dari pengeluaran tersebut atau tambahan investasi tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, sedangkan operating cost sudah meningkat, maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar juga. Manfaat break-even point. Manfaat analisis break-even point sangat banyak, namun secara umum adalah untuk mengetahui titik pulang pokok dari sebuah usaha. Dengan diketahuinya titik pulang pokok, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi dan menjual pada jumlah berapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Mas, Yusri, dan Hammer juga menjelaskan beberapa manfaat analisa break-even untuk manajemen, yaitu 1. Membantu pengendalian melalui anggaran. 2. Meningkatkan dan menyeimbangkan penjualan. 3. Menganalisa dampak perubahan volume. 4. Menganalisa harga jual dan dampak perubahan biaya. 5. Merundingkan upah. 6. Menganalisa bauran produk. 7. Menerima keputusan kapitalisasi dan ekspansi lanjutan. 8. Menganalisa margin of safety. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.